Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kalau sehat semuanya. Oke. Materi hari ini adalah tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, kelas 3, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran 2. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa ciri-ciri makhluk hidup? Mari kita ingat kembali pembelajaran sebelumnya, yaitu pada pembelajaran yang ke-1. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu dapat bergerak, makhluk hidup juga dapat bernafas, dapat berkembang biak, dapat tumbuh besar, membutuhkan makanan, dan peka terhadap rangsangan. Cara bergerak makhluk hidup tentunya berbeda-beda. Ada manusia berjalan menggunakan kedua kakinya. Ada juga ikan bergerak di air menggunakan siripnya. Cicak juga bisa berjalan. Cicak berjalan menggunakan keempat kakinya. Biasanya ia berjalan di tembok-tembok rumah. Makhluk hidup juga dapat bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup tentunya berbeda-beda. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Manusia bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui hidung. Namun ketika hidung tersumbat akibat pilek dan menjadi meler, terpaksa kita harus menggunakan mulut untuk bernafas. Selanjutnya ada ikan. Ikan dapat bernafas di dalam air. Ikan tidak seperti manusia cara bernafasnya. Namun ikan bernafas menggunakan sistem satu jalur, mengalirkan air secara satu arah melalui insang mereka. Setelah manusia dan binatang, menurut kalian apakah tumbuhan juga dapat bernafas? Tentu, karena tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan mengolahnya untuk kemudian melepaskan oksigen. Alat pernafasan pada tumbuhan disebut stomata. Anak-anak, tahukah kalian jika makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang? Dan tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Coba anak-anak kalian perhatikan, manusia dapat tumbuh dan berkembang. Begitu pula dengan ayam. Ayam bertumbuh dari telur sampai menjadi induk ayam. Selain hewan dan manusia, tumbuhan juga dapat tumbuh besar. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Caranya, berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur diantaranya ayam, cicak, ikan. Dan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan diantaranya kucing, gajah, kelinci. Mari kita perhatikan dari gambar tersebut. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Anak-anak, menurut kalian, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Jawabannya, tentu. Tumbuhan sangat memerlukan makanan. Sekarang, ibu bertanya lagi, apa ya makanan untuk tumbuhan? Ada yang tahu tidak? Makanan untuk tumbuhan adalah
pupuk, dan zat hara yang ada di dalam tanah. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Pekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan, dengan cepat tangan kita akan menutup mata. Begitu pula dengan daun putri malu, jika disentuh daunnya akan menutup. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Dan kaki seribu pun jika disentuh badannya akan menggulung. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di layar. Itu adalah gambar gerakan manusia. Manusia dapat melakukan bermacam-macam gerakan. Karena manusia adalah makhluk yang sempurna. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa dan lambangnya adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, taat terhadap perintah Tuhan, dan menjalankan setiap perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Mulai sekarang mari kita terapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.